kali ini KG Garage sudah kedatangan salah satu tamu yang punya motor di belakang Mas Bagus ini. Ini dia tamunya. Mas Eka, apa kabar? Oh baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas. Sehat sama-sama. Mas Eka, gue pingin sedikit ngulik motor lu nih. Oke siap. Pertama yang gue pingin tanya adalah biar teman-teman tahu, lu dapat motor ini kapan nih Mas? Gue dapat motor ini sekitar tahun 2018. Oke. Tepatnya masih pas dinas di Pekanbaru dulu. Oh, jadi ini lu motor bukan beli di Jakarta? Enggak, ini gua kirim dari Sumatera ke Jakarta ini. Jadi lu beli di Pekanbaru? Iya. Oke. Kalau untuk motornya ini nih, sebenarnya Kawasaki Ninja tahun berapa sih Mas? Kalau ini RL tahun 2012 asli. 2012 asli? Ya, Oh, asli. ini berarti tahun akhir ya Mas ya? Sebelum Ini- yang new ya? Jadi ini konsepnya nih tahun akhir sebelum dia berubah ke versi new. Oke, yang fairingnya lebih runcing Ya, lagi ya. benar. Ini yang masih old banget ya teman-teman. Ini motor impian banget dulu nih. Oke, jadi lu beli di Pekanbaru. Ya. Spill dikit tuh Mas ke teman-teman. Dulu lu beli motor ini nih berapa di sana? Karena nih di Jakarta nih digoreng banget nih teman-teman. Iya bener banget sih. Kalau dulu sih pas gua ngambil itu belum digoreng ya teman-teman ya. Jadi kisarannya itu sekitar 10 sampai 15. 10 cuy. Jakarta mah kagak dapet segitu. Ini mah bahan di Jakarta paling Iya. 15 sampai 20 kali Mas ya? Bener. Kalau sekarang ya segitu. Bener-bener deh. Untung banget. Ini asli warna merah Mas ya berarti ya? Asli merah cabe dia. Oh ini merah cabe. Merah cabe, ya. Karena yang Mas Bagus tahu nggak salah ada yang merah terang atau cabe gini, ada yang sedikit lebih gelap ya? Nggak salah? Ada yang satu lagi versi marun tapi dia Oke, berarti yang tahun 2012 ini ya, merah cabe. merah cabe dia, last editionnya dia. Oke Mas Eka, gua sebelum lanjut kita pingin nanya-nanya nih ke modifikasi apa sih yang udah lu lakukan di motor ini. Kita ikutin video selanjutnya teman-teman. Nah, teman-teman, gua pingin review motor ini dengan ownernya langsung, dengan Mas Eka. Mas Eka, kita ngomongin modifikasi yang udah lu lakukan di motor Ninja ini nih, Kawasaki Ninja RR 150. Mulai dari kokpit dulu deh teman-teman ya. Mulai dari N-bar atau jalusan. Ini lu pakai jalustang apa nih? N-bar apa? Kalau masalah N-bar gue masih pakai yang standaran orinya ya. Oke, jadi ini masih orinya ya? Masih ori, versi orinya dia. Masih orinya. Alasan lu masih mempertahankan dan kenapa lu nggak ganti? Karena kan yang gue tahu di era sekarang tuh banyak merek-merek terkenal, kayak misalkan Heng mungkin, atau copotan dari motor-motor lain mungkin. Ya, gue konsepnya ingin mempertahankan originalitas dari otentik mungkin motor masih original ya. Oke. Walaupun meskipun masih ada perintilan yang kecil-kecil yang gue modifikasi. Jadi di konsep di motor ini masih ada otentik dari original motor ini ya. Gitu teman-teman. Oke, dari sampingnya hand grip atau handspad lu pakai apa Mas? Gue pakai Heidesu. Oh ini pakai Heidesu. Iya. Oke. Enak sih ini, cuman konturnya nih terlalu kasar sih Mas. Iya. Alasan lu pakai ini kenapa? Gue ngeliat looks aja sih sebenarnya. Oke, jadi nih hand grip pakai Heidesu teman-teman. Iya. Kita lanjut bagian kiri nih. Oke. Nih, gue lihat nih. Ini anak-anak Matic nih Mas. Ini anak-anak Matic nih, anak-anak Vario, Beat, Iya. Aerox nih pakai holder handphone kayak gini nih. Iya. Nih lu pakai holder apa nih Mas? Karena ini gue tahu nih, gue punya di motor gue nih. Ya, gue pakai Gap P30 teman-teman. Alasan lu pakai holder P30 di motor Ninja nih? Jadi gini teman-teman, gue kan buta jalan nih Jakarta nih. Nah, jadi gue pakai itu kan kebetulan juga kita juga sering riding nih bareng teman-teman kayak Garage nih. Jadi ya gue baiknya pakai itu. Oke, jadi lu pilihannya jatuh ke P30 ini Ya, karena dia mungkin lebih safety ya teman-teman. Iya, Lebih kencang. selain itu juga bisa landscape dan Ya, juga bisa portrait rotation modelnya ya. ya. Oke. Kita lanjut ke bagian master rem nih Mas. Oke. Master rem kanan kiri. Ini lu pakai apa nih Mas? Ini gue tahu nih produknya nih. Oh, gue pakai RCB S1 yang 17 mm. Oh, dia jadi 17 mm. 17, gue pakai yang 17. Alasannya Mas, lu pakai RCB kenapa? Karena kan seinget gue ada beberapa brand yang lain ya teman-teman ya, kayak KTC atau mungkin upgrade yang lebih bagus kayak Brembo Aku Satu Iya. mungkin. Sebenarnya konsep gue memodifikasi ini nggak pengen terlalu hedon banget ya. Gue pengen cari fungsionalitas dari tiap-tiap partnya. Jadi lu ganti bener-bener part yang memang Iya. lu fungsikan dengan baik Iya, dan udah tahu kualitasnya ya. Benar. Kalau RCB S1 ini menurut gue lebih soft aja sih ke feel pengeremannya dan dapat banget di gue. Jadi empuk banget teman-teman, buat dilihatnya. Empuk banget. Yang kiri juga sama Mas, pakai RCB. Oh enggak, yang kiri gue pakai KTC Kitako untuk handle kopling. Oh, kalau yang kiri pakai KTC kita aku teman-teman. Jadi nggak seragam. Iya. Alasannya kenapa Mas lu pakai yang kiri? Nggak Ya. seragam, nggak seragam RCB. Ya karena
mungkin dari segi harga ya, segi harga lebih Oke. murah, sama looks-nya juga lebih dapat aja sih kalau KTC. Jadi ini yang kanan teman-teman pakai FCBS1, kalau yang kiri pakai handle atau lever kopling KTC. Iya. Kita tuh. Di bagian kokpit kira-kira apa lagi nih mas? Di untuk bagian ini tabung minyak rem itu pakai apa mas? Oh, gue pakai Brembo Big. Oh ini pakai Brembo Big. Iya, Brembo Big, tapi tutupnya gue pakai modelnya ARM. Oke, jadi ada bracketnya nih pakai model ARM teman-teman, dan dikasih sarung nih biar nggak begitu pecah-pecah kali mas ya, Iya, biar awet benar. warnanya ya mas ya. Oke. Untuk di bagian kokpit, nah ini nih mas, ini Pipin tahu nih, kayak di tengah-tengah nih apa nih? Ini kita apa sih mas? Stabilizer, Oh, ya, stabilizer. Ya. Ini lu pakai apa mas? Dan kegunaannya apa sih untuk motor-motor kayak gini? Karena di Kalau- Matic nggak ada tuh. Iya, jadi kalau di motor ini kan base gear-nya kenceng dan dia tuh enteng. Jadi dan rawan juga tank slipper. Jadi itu berbahaya ketika kecepatan Manuver, tinggi, Mas, ya. manuver terus kena tank slipper bisa jatuh. Nah, Oke. ini untuk mengurangi Resiko lah ya. resiko tank slipper itu tadi. Jadi untuk bisa dikatakan untuk stabilisasi di bagian handling ya. Iya. Oke. Dan ini efeknya ngaruh banget. Ngaruh banget kalau di kecepatan tinggi. Jadi ini pakai stabilizer merek Metris gua pakai Metris. Oke, Metris. Untuk bagian kokpit kira-kira apa lagi Mas Adoba nih? Gua Atau sih udah semua? kagak ada sih kalau kokpit itu aja sih yang gua modifikasi. Kokpit itu aja ya semuanya ya. Oke, jadi di bagian kokpit ya gitu teman-teman. Nah teman-teman kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Oh, Mas Eka untuk bagian body ini lu masih original atau udah pernah dicat ulang? Kalau secara body sih masih original, Bos. Body halisnya ini masih original ya? Original catnya. Oke, tapi ini masih mulus banget mas. Udah lupa coating atau belum sih? Udah gua coating 3 layer di Scuto ini. Oh jadi udah pada di coating, Udah. layer di Scuto nih teman-teman. Udah. Dan masih mulus banget nih teman-teman. Ntar, Ntar stikernya masih original nih. oh ini masih original Iya, juga stikernya? original. Oke, ini mulus banget nih teman-teman nih. Stikernya masih ori dan susah banget mas partnya ya. Susah. Harganya lagi digoreng Harganya ini. digoreng. Perawat banget ya teman-teman. Untuk bodi kasar mas Eka, bodi kasar ini gue lihat ada perubahan nih. Ini WTP atau karbon? WTP sih, WTP. Oh ini WTP mas ya. Alasan lu kenapa mas masih pertahankan WTP? Karena kan udah banyak nih karbon berkeliaran. Iya sih, lebih ekonomis aja sih teman-teman kalau WTP, dan gue milihnya WTP yang rapat-rapat biar looks-nya dapat biar sih. looks-nya nggak begitu. Iya, nggak perlu terlihatan seperti Beda banget ya sama karbon ya. Oke. Wah ini nih SOP salah nih. Ini plat nomor belum begitu rapi nih teman-teman. Ini masih Iya. original. Lu kenapa mas nggak lu ganti mas? Ya belum sih, belum ada Aneh konsep. juga mungkin mas ya kalau Iya. dibikin rapi kayak anak-anak Matic Benar, ya. Karena benar, posisinya kayak gini dan ini kan ada ngelepok nih teman-teman Ya, nih. karena Kalau bracketnya memang udah miring nih ngikutin Pfizer nih. Oh untuk Pfizer mas, Pfizer ini masih original masih apa enggak? dia masih original. Oh, ini masih Dari orinya bawah, ya? Kalau Faisal. Spion juga sama. Spion sama original. Oke. Untuk bagian headlamp depan nih mas, headlamp depan. Headlamp depan, Lampu belakang dan masih bawaannya Stanley, masih Oh ini masih original. Masih warna kuning ya, Full. masih bulan biasa. Iya, masih bulan biasa. Kenapa mas nggak lu ganti? Karena kan sekarang udah mungkin motor-motor lebih modern sekarang udah ganti ke LED semua nih rata-rata. Ya sih, kalau untuk diganti LED kan butuh full wave ya. Dan ini kalau diganti perlampuan diganti LED ini luar biaya lumayan banyak nih mas ya kalau Lumayan. bikin full wave ya. Iya benar. Satu paket nih bukan cuma headlamp Iya, doang dan ya. harga reflektornya juga mahal Iya, bener, teman-teman. teman-teman nih reflektor juga nih teman-teman kalau nyari harga bener-bener digoreng. Yang barunya ini susah banget ya cari, dan harga lebih mahal banget. Untuk bagian body ya nggak ada selanjutnya, kita turun ke bagian kaki-kaki. Nah mas Eka, kita pengen ngomongin bagian kaki-kaki di motor lo nih. Mulai dari suspensi. Ini suspensi masih original atau udah pernah lu kompresi ulang mas? Kalau suspensi masih original bawaan, belum pernah gua otak-atik sih. Jadi ini masih ori ya? Masih Masih original. ori dan dulu belum pernah kompresi ulang ya. Oke. Untuk bagian velg nih mas, ini yang gue lihat kayaknya velg nih masih original deh teman-teman. Masih. Tapi ini warna udah beda nih teman-teman. Seinget mas Bagus ini warnanya mas yang original nih hitam. Iya benar, kalau seri aslinya tuh warna hitam ya teman-teman. Ini masih made in Thailand, jadi ada dua Oke. versi untuk velg ya, made in Indonesia dan made in Thailand. Wah ini mas Bagus juga baru tahu nih. Jadi ada dua ya. Ada Untuk dua. Ninja ini ada yang made in Thailand, Ada yang made in Indonesia. ada yang made in Indonesia. Kalau untuk Thailand itu Hmm? untuk yang CBU sampai tahun 2012. Oke. Setelah 2012 yang RMU itu pakai yang made in Indonesia. Oh, berarti ini masih dapat yang made in Thailand. Made in Thailand. Alasan lu kenapa mas? Lu masih pakai original? Karena kan
di era sekarang udah banyak nih brand aftermarket ya teman-teman ya yang ngeluarin velg buat Kawasaki Ninja ini. Ada dari Rossi, ada VND ya Mas Iya, ya. benar. Kenapa lu masih penggunaan original? Yang pertama alasan gua itu dia untuk mempertahankan originalitas tadi. Oke, lu masih Jawa. pingin otentik ya motor ini ya, original Yang ya. kedua durabilitas sih. Bener, Durabilitas. bener itu teman-teman. Karena gue yakin produk dari bawaan pabrik itu mungkin lebih awet Iya. Mas ya. Lu lebih safety mungkin ya. Tapi wishlist mungkin ada kepingin ganti atau enggak? Belum sih, belum ada kepikiran. Masih original dulu Masih aja lah ya. originalan aja. Oke. Kita lanjut ke bagian kaliper nih Mas. Oke. Nih seinget gua Ninja ini emang kalipernya seinget Mas bagus juga. Nih Shin Samurai teman-teman. Tapi ini upgrade nih kayaknya nih. Kayak nggak Upgrade. salah depannya ini cuman aslinya 2 piston ya teman-teman. Iya. Ini lu kenapa lu ganti Mas? Nah, ini kan jadi basicnya nih motor udah di-upgrade ya mesinnya teman-teman. Oh jadi ini udah nggak standar? Udah nggak standar. Mesinnya udah nggak standar. Jadi harus gua seimbangkan dengan pengereman. Setuju. Jadi mesin naik, tapi pengereman juga Iya, harus harus penting ya, dipikirkan jangan juga. dilupakan ya. Ini lu ganti Nissan Samurai 4 pot ya, yang 4 piston. Oke. Jadi ini udah upgrade teman-teman dari 2 piston ke 4 piston. Iya. Untuk disc brake-nya Mas? Disc brake masih original teman-teman. Oh ini masih ori ini. Masih ori. Ini ukuran berapa sih Mas? Ini sekitar 290. 290 ya. Oke, ini masih original nih teman-teman nih. Karena aslinya juga udah mahal banget teman-teman sekarang. Tuh, teman-teman dikasih kode bocoran. Untuk disc brake Kawasaki Ninja RR ini harganya lumayan teman-teman. Lumayan. Makanya Mas Eka masih mempertahankan original ya Mas Iya, ya. benar sekali. Untuk selang rem dulu pakai TDR Mas ya. Iya, gue pakai TDR. Ukurannya lu inget nggak Mas buat Ninja nih? Gue pakai 92 kalau nggak salah. 92 ya, 95 mungkin ya. Iya, kurang mungkin lebih ya. 92. Bersama kayak motor Matic teman-teman. Oke, bracket ARM di bagian depan. Oh ya, kelupaan. Untuk ban Mas. Ban ini dulu pakai apa Mas? Gue pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Oh ini Corsa 2, Corsa pakai 2. Pirelli nih teman-teman. Untuk ukuran sendiri? Depan 90-80, belakang 110-80. Oh jadi ini untuk ban lu depan dan belakang simetris sama produknya? Sama. Alasan lu Mas, lu kenapa lu pakai Pirelli di motor lu ini? Karena dia kan soft compound ya teman-teman. Jadi kalau untuk di jalan tuh lebih gigit aja sih. Lebih enak lah Mas ya, feel-nya dapat juga feel-nya enak ya. juga. Tapi ini kalau ketika kondisi hujan gimana? Nah, minusnya Aman sih ketika kondisi hujan sih agak licin aja sih teman-teman. Oke, jadi ini ada minusnya nih. Tapi Mas Bagus ngingetin teman-teman kalau lagi kondisi hujan gak usah ngebut-ngebut, pelan-pelan aja ya Mas ya. Benar. Safety riding, karena di jalan bukan cuma lu doang yang jago riding, lu juga yang salah nanti kalau lu kenapa-napa. Di bagian kaki-kaki nggak ada perubahan lagi Mas ya. Paling Depan kalau di ya? depan udah nggak ada sih. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, Mas Eka, ini kita mau ngomongin bagian belakang motor lu ya. Untuk velg itu juga masih original Mas ya. Masih, depan belakang masih original. Dan tadi untuk ban belakang juga pakai Pirelli Diablo Rosso ya. Iya. Ukuran yang depan itu 90-80, belakang 110 apa? 110 per 80. Oke. Untuk bagian belakang nih teman-teman, ini kayaknya knalpot ini bukan standar ya nih teman-teman ini gue lihat ini udah ubahan dan ini jarang banget nih Mas Bagus lihat ya teman-teman nih. Ini karena yang Mas Bagus tahu nih Mas Eka, rata-rata anak ninja mungkin yang umum pakai mereknya kayak DBS, Ramping. Ini merek apa Mas? Ini keren banget nih knalpot teman-teman. Ntar Mas Bagus kasih lihat footage. Gue pakai Taiga Performance. Oh, lu pakai Taiga Ya, Performance. Taiga. Oke, ini cakep banget ya teman-teman. Diameternya pas banget nih dulu ukurannya di sini nih. Spill dikit tuh Mas, dapat knalpotnya full system berapa? Ya, Biar sekitar teman-teman pada tahu nih. kasarannya ya sekitar Bulkinya jadi pokoknya 3,5 lah. 3 sampai 3,5 lah ya kurang lebih ya. Oke. Untuk bagian arm. Arm kayaknya udah bukan standarnya juga nih teman-teman. Ini belakangnya ada kayak stabilizernya nih. Ini arm lu pakai apa Mas? Karena bukan original ya kan? Iya, bukan. Ini jadi gue pakai Bipro SPC. Oh jadi ini pakai Bipro. Iya, Oke. Alasan lu kenapa Mas lu masih pakai atau lu ganti pakai Bipro ini? Karena kan ada merek-merek lain ya. Iya. Di Rossi juga ngeluarin kalau nggak salah. Alasan lu kenapa Mas? Jadi kalau Bipro ini lebih ringan sih dia ketimbang standarnya. Dari original Dari dia ya? jauh lebih ringan, terus dia lebih stabil. Oke. Dan ini kualitasnya udah Ya, terjamin lah ya kalau dari Bipro ya. kualitinya bagus sih. Kualitinya. Kalau untuk kaliper belakang itu masih original atau udah ubahan? Udah gue ubah jadi Nissin Samurai Black yang 2 piston. Oh ini 2 piston. Kalau aslinya berapa piston Mas belakang? Tetap 2 piston juga, cuma beda seri aja ya. Oh beda seri doang dari yang originalnya, tapi masih menggunakan yang 2 piston Dua piston. juga. Cuma perubahannya di master remnya. Gua Oh pakai masternya lu ganti? RCBS1.
Oke, jadi ini lu ganti ya Iya. master rem belakang dengan selang rem TDR itu teman-teman. Oke. Banget ini. Ada lagi nggak mas kira-kira di bagian belakang yang kita kelewatan mungkin? Mungkin gear setnya, gear set. Oh ya, gear set teman-teman, gue lupa. Ini gear set lu ganti atau? Gear set udah gue ubah nih. Gua ubah dari yang sebelumnya 1540 1540? jadi 1538. Oh jadi 1538. Pakai triple S. Oh ini pakai triple S. Triple S. Oke, jadi ini udah ubahan juga di bagian rasio atau gear teman-teman, gear setnya. Ada lagi mas di bagian belakang yang kelewatan mungkin? Nggak ada sih, udah itu doang. Kita lanjut Selebihnya original. bagian mesin mungkin ya mas ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian mesin. Nah mas Eka, sekarang gue pingin nanya bagian di mesin motor lo nih. Ini mesin udah nggak standar, Udah nggak standar ya. udah lu upgrade. Udah, speknya udah upgrade. Jelasin dong mas, teman-teman semua biar tahu nih untuk mesin lu mana ubahan yang udah lu lakukan. Untuk bagian piston deh, piston udah lu ubah atau masih standar ukurannya? Untuk piston ukuran standar, teman. Ukurannya standar. Standar, kalau piston standar. Tapi untuk bloknya apa lu ganti? Karena kan yang Mas Bagus tahu tuh ada ukuran 1878 ya. Terus 1855 sama mungkin apa ya? PDK nggak salah mas ya? Iya. Kalau untuk bloknya ini masih ori atau udah ganti? Gua pakai PDK Gold. PDK Gold. Iya. Alasannya kenapa masih diganti? Karena dia durability-nya lebih kuat, teman-teman. Dari standar mungkin iya, lebih kuat. dan sudah diporting dari keluarannya. Oh, Dia sudah diporting. untuk bagian depan headnya? Headnya juga sama, dia PDK Gold juga. PDK Gold juga dan satu supporting set ya. juga ya. Oke. Apalagi mas selain itu? Untuk karbu mungkin atau adu ban? Karbu gua ada upgrade. Jadi dari yang sebelumnya VM Mikuni 28 Iya, gua Mikuni ganti ke PE punyanya NXR SP 28. Oh, diganti ukurannya sama ya tapi Ukuran temen-temen sama, cuma feel dan rasanya itu lebih spontan yang PE NXR. jadi ini untuk ukuran sama ukuran 28 bagian karbunya ya. Dia Tapi untuk feel-nya lebih bagus enakan yang punya NSR. benar lebih spontan dia. Ada lagi mas yang diganti di bagian mesin? Mungkin dari bagian membran ya, membran gue pakai membran karbon merek Vito. Terus untuk kruk asnya gue udah nggak standar nih kruk asnya. Oh jadi ini udah stroke up ya? Kalau stroke up sih enggak, cuma gue ganti seri yang ZX. Oke, jadi di kerkas ini diganti seri yang Kawasaki Ninja ZX. Iya, kalau Kawasaki Ninja yang lebih lama lagi tahun. Alasannya kenapa mas? Kenapa ganti itu? Karena dia itu lebih untuk mengincar top speednya sih, karena dia lebih berat kan, bobotnya lebih berat, jadi otomatis untuk mengincar RPM atasnya atau top speednya itu Lebih panjang lebih ya? panjang atasnya. Jadi kayak gitu teman-teman untuk bagian spek di motor mesin Kawasaki Ninja RR punya Mas Eka ini. Ada lagi nggak mas kira-kira di bagian mesin yang kita Paling yang kelewatan? gua tambahin dan gua ganti lagi itu radiator. Oh radiatornya juga upgrade ya mas ya, biar Iya. sistem pendinginannya lebih Iya. aman lah ya. Ini lu pakai apa mas radiator? Gua pakai spark aluminium. Spark aluminium. Ini di bawah bagiannya teman-teman nggak begitu kelihatan. Iya, dan gua tambahin extra fan punyanya MX King. Oh jadi ini pakai extra fan? Iya, pakai extra Oh, fan. itu teman-teman. Jadi ketika upgrade mesin, Mas Eka udah mikirin nih konsekuensinya harus ditambahin bagian pendinginannya biar motor nggak cepet overheat ya mas ya. Karena ini kadang motor masih sering dipakai harian nih buat Iya. kerja. Oke, kelewatan lagi nggak mas kita bagian mesin yang mungkin belum disebutkan di kamera? Mesin udah semua sih. Jadi udah tahu semua ya. Jadi, oke. Paling mesin ini udah gua porting, kalau mau porting di bengkel Anang Speed tuh bagus. Oh jadi ini lu langganan di Anang Speed. Iya, jelas. Ini kalau Jadi service- maintenance lu di sono semua. Iya. Itu udah terkenal ya teman-teman Anang Speed. Bagian untuk motor-motor 2 tak ya kalau nggak salah Iya. mas ya. Oke. Ada lagi mas mungkin yang kelewatan di bagian mesin? udah cukup. Oke, jadi ini udah semua nih teman-teman. Eka, kita tadi udah ngobrol banyak tentang motor lu, tentang perawatan motor lu, tentang modifikasi yang udah lu lakukan gitu ya. Gue cuma pengen nanya mas, kayak lu maintenance motor ini nih kayak gimana sih? Karena kan ini motor 2 tak ya. Iya. Gitu loh. Mungkin banyak orang yang beranggapan motor main 2 tak itu nggak segampang main motor 4 tak. Cuman gue pengen nanya secara personal dengan lu nih sebagai pemilik motor. Maintenance lu motor itu kayak gimana mas? Jadi yang paling penting itu stok itu teman-teman, stok oli samping. Oli samping, harus oke. selalu dipantengin ya. Karena itu bagian vital dari 2 tak ini, mesin 2 tak ini teman-teman. Jika oli samping habis ya sudah. Rembet yang lain Rembet ya, yang Mas, lainnya. ya. Jadi mungkin lebih ke arah oli sampingnya dan utamanya. Dan untuk servis ini berkalanya mungkin per sebulan berapa kali? Kalau 2 taknya lebih praktis teman-teman, jadi untuk perawatannya lebih praktis ketimbang 4 tak ya. Oke. Dan
harga maintenance-nya pun jauh lebih murah terjangkau. Tapi yang gue ingetin tadi, yang penting kita jangan kelewatan oli sampingnya. Betul teman-teman, dikasih tahu nih dari ownernya langsung, yang penting oli samping jangan sampai kelupaan. Kalau untuk maintenance mungkin kata dari Mas Eka lebih gampang dari motor 4 tak. Tapi namanya nih motor udah tua, kita juga harus selalu rawat dengan baik karena nih part di motor nih harganya nggak murah nih teman-teman, dan nyari juga udah gak gampang ya. Oke Mas, ini kita udah ngobrolin semua motor lu dari bagian kokpit, bagian bodi, kaki-kaki depan, kaki-kaki belakang sampai bagian mesin. Gue pengen nanya sedikit aja ya Mas. Baki deh, lu habis berapa total modifikasi di motor? Angka bakinya aja biar pada temen-temen tahu. Tadi kan nggak salah lu beli motor ketika di Pekanbaru Mas ya? Iya, masih di Pekanbaru itu sekitar 12 ya? Iya, 12. Untuk modifikasinya, lu udah habis berapa nih total? Biar teman-teman pada tahu. Ya sekitar 20-an lah teman-teman. 20-an itu udah sama motor atau belum luar? Belum, itu hanya perintilannya yang lain-lain. Perintilannya aja teman-teman. Jadi ini motor sekitar udah 20 nih habisnya. Iya. Di luar motor ya, itu bisa kurang bisa lebih Mas ya, Bisa. tergantung part yang kalian pakai. Karena Mas Eka nih masih ada beberapa part yang masih original dipertahankan. Jadi mungkin bisa lebih mahal atau bisa lebih murah. Oke. Mas Eka, gue pengen nanya terakhir nih. Oke. Biar teman-teman KG Garage yang nonton juga pada tahu arti kata proper di pikiran lu atau di motor lu nih seperti apa sih? Menurut gua proper itu ketika motor lo nih udah lu upgrade, udah kenceng nih ya, dan diseimbangi dengan kesafetyan yang memumpuni. Menurut gua sih itu. Jadi harus balance ya, Iya, ya harus balance. kurang lebih ya. Dua faktor itu harus balance. Jadi proper tuh bukan hanya lu ganti part tapi lu ngelupain safety-nya, Iya. atau bukan hanya lu ganti part tapi lu tidak merawat motornya ya Mas Benar ya. banget itu. Jadi yang paling benar itu arti kata dari proper Mas Eka adalah motor harus balance. Jadi ketika lu upgrade di motor lu, entah itu bagian looks atau untuk bagian mesin, lu harus balance secara maintenance-nya, atau untuk bagian mesin lu harus balance secara pengeremannya mungkin Iya. bisa, atau pendinginan di motornya gitu. Jadi arti kata proper kayak gitu Mas Menurut ya. gua gitu. Oke. Mas Eka, thank you banget nih. Thank you banget udah datang ke KAG Garage, udah mau di review motornya. Kita semua udah tahu nih teman-teman spesifikasi dari motornya Mas Eka. Nah teman-teman, kita udah kupas tuntas semua nih motor dari Mas Eka, yaitu Kawasaki Ninja 150 MR. Sekali lagi thank you banget Mas Eka yang udah mau datang ke KAG Garage. Buat teman-teman semua yang suka sama video kita, bisa di like dan subscribe biar channel kita makin berkembang. Dan kalau kita punya salah-salah kata atau frame gambar yang kurang enak dilihat, boleh kasih kritik dan saran. Thank you yang udah pada nonton. Kita bakalan lanjut review motor yang lainnya. Bye bye.